Jadi banyak anak dituntut untuk punya etika terhadap bapak, tapi kadang bapak orang duwe etika ning gone anak. Anak yang durhaka itu pasti dihasilkan dari seorang ayah yang durhaka. Seorang anak yang durhaka bisa jadi dihasilkan oleh ibu yang durhaka. Makanya ojo kok ndelok adabe anak ning wong tuwa tok, tapi ya kudu didelok adabe wong tuwa ning gone anak. Kewajiban seorang ayah adalah memberi nama yang terbaik untuk anaknya atau memberi julukan terbaik untuk anaknya, karena nama dan julukan itu akan mengangkat derajat seorang anak. Bahkan pangapunten, Rasulullah juga menggunakan nama daerah seperti Fatimah. Putri Rasulullah itu namanya siapa? Fatimah. Apa arti Fatimah? Itu nama daerah. Maka nek cara kula nganggo jeneng Arab itu mulya, tapi nganggo jeneng Jawa itu ya utama. Soalnya nabi-nabi dulu, bahkan Rasulullah juga memberi nama anaknya dengan nama siapa? Fatimah. Zainab itu nggak ada artinya. Zainab itu nama Quraisyah. Mulanya anak kula sedaya enten Jawa nih. Aku tidak mengerti, kata Said Muhammad, kenapa hari ini orang-orang Islam meninggalkan nama-nama Islam yang penuh dengan keberkahan. Mereka menamai anaknya dengan nama yang samar dan tidak mengandung arti. Niki balik zaman Kanjeng Nabi biyen ya ora usah nganggo mic ya ora piye-piye. Saiki kok rewel nganggo salon, nganggo mic, sing penting ngaji, butuhe ngaji nggih. Ngaji. Bainal abai wal abna. Ini menerangkan tentang ayah dan anak. Al-adabu allati takhussu ala qatil abai bil abna. Etika-etika yang khusus berhubungan antara ayah dengan anak. Bukan berarti terus iki bape anak karo ayah berarti ibu rasah ngrungokno ya ora ngono. Ini etika ayah terhadap anaknya. Jadi banyak anak dituntut untuk punya etika terhadap bapak, tapi kadang bapak orang duwe etika ning gone anak. Anak yang durhaka itu pasti dihasilkan dari seorang ayah yang durhaka. Seorang anak yang durhaka bisa jadi dihasilkan oleh ibu yang durhaka. Makanya ojo kok ndelok adabe anak ning wong tuwa tok, tapi ya kudu didelok adabe wong tuwa ning gone anak. Wa min adabil islami fi hadzal majal. Sebagian dari etika Islam di pembahasan ini yaitu husnul ikhtiyarismil waladi. Yang pertama adalah memberikan pilihan nama yang baik untuk anak. Bitasmiyatihi, dengan memberi nama bismin hasanin syarifin, dengan nama yang baik yang mulia. Wa talqibihi laqaban jamilan, dan memberi julukan dengan julukan yang bagus. Fasyaraful ismi li sahibihi wa husnul laqabi rif'atun lil mulaqqabi bihi. Kemuliaan nama terhadap pemiliknya dan indahnya julukan itu mengangkat derajat orang yang dijuluki. Jadi kadang karena nama itu adalah doa, maka nama anak ini menjadi sangat penting. Nek bocah iku jenenge apik, sok dadi wong apik, derajatnya terangkat. Tapi nek ana wong jenenge ala, dadi wong mulya, leren diganti dhisik. Misal ana anak lahir wulan Safar tanggal 1, dijenakno Farji, terus dadi kiai. Mari kita sambut kiai kita yang bernama Kiai Farji. Saru napa mboten kira-kira? Ya saru, wong kiai kok Kiai Farji, mulane dileh. Nama ini penting. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika anak para sahabat itu lahir? Beliau mendatangi Rasulullah meminta doa. Kalau Rasulullah kersa meminta nama. Kalau Rasulullah kersa. Makanya ada sekitar 36 sahabat yang diberi nama sama oleh Rasulullah. Nek ke Abdullah ya Abdurrahman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dawuh khairul asma'i ma ubida wa ma humida. Sebaik-baik nama itu nama yang disandarkan kepada sesuatu yang disembah, yaitu Allah, atau sesuatu yang dipuji. Misal Abdullah, Abdurrahman, Abdul Mu'in, Abdul Wahab, sesuatu yang disandarkan kepada nama Allah yang disembah, itu bagus.
atau sesuatu yang dipuji. Contohnya Gusti Allah duweni Asmaul Husna. Asmaul Husna sing mbok pilih apa disandarne ning ngene Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Pak Kiai kalau memang nama itu sudah terlanjur buruk? Ada berapa puluh nama yang diharamkan dalam Islam. Misalkan Abdus Syamsi, hambanya matahari, haram. Atau Abdun Nabi, Abdur Rasul, itu haram. Atau sesuatu yang jorok, misalkan anak dinamakan Abekam. Abekam itu apa? Bisu. Atau dinamakan Abik, budak sing minggat. Itu beberapa nama yang diharamkan. Banyak. Kalau sudah terlanjur seperti itu, apakah boleh dipindah, diganti? Boleh. Ada 3 tempat mengganti nama. 1 ketika lahir. Lahir maksudnya gimana Pak Kiai? Dulu ada seorang istri Rasulullah yang bernama Zainab binti Jahsy. Pernah mendengar nama Zainab binti Jahsy? Itu dulu namanya Barroh. Barroh itu wanita yang banyak kebaikannya, yang sangat menjulang kebaikan, namanya Barroh. Ternyata entah karena sakit-sakitan atau karena sok suci atau gimana, namamu sekarang bukan Barroh, namamu ketika menikah denganku namamu menjadi Zainab. Jadi Zainab itu nama gantian, asalnya sapa? Barroh. Cara wong Jawa ya bocah ki kok loro-loronen ketoke kaboten jeneng. Pernah mendengar kaboten jeneng terus dileh? Dikai nama sing apik loro, dikai apik loro, wis jenakno wiji wae ben urip ngono akhir. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Sayyidina Hasan itu nama kecilnya namanya Harb. Harb itu perang, harbun, perang. Sayyidina Ali menggendong cucunya kepada Rasulullah, engkau beri nama siapa wahai Ali cucuku ini? Diberi nama Harb. Harb. Iki luwih jelas apa luwih ora jelas? Bismillah. Jamaah kula samawa sing ora duwe son niku ning kene tok. Lamongan duwe son, Bojonegoro duwe son. Ternyata setelah duwe son sing ngaji iku akeh perkara krungu kabeh. Lah ning kene iku pengaruh sing paling utama iku son. Siji bose ra gelem modal. Nomor loro ning kene mau ana sponsor tok ra gelem tuku salon. Sponsor dipasang terus ra tau tuku salon. Iki PR cah-cah iki. Ya aja ngecipno takmir, aja ngecipno takmir. Ya engko dilelang son pira to 3.500.000 sitok 3.500.000. Lagi ana pirang ndas wae. Nggih. Mboten ngaji niku enggak harus dhuwur-dhuwuran. Kanjeng Nabi biyen yo gak nganggo salon ya ora apa-apa. Tapi nek jenengan betah, lah nek ngeten iki kan ya rada enteng. Empun-pun jelas nggih. Sayyidina Ali niku sowan dateng Kanjeng Nabi nggawa putune sing pertama. Wahai Ali, engkau beri nama siapa cucuku ini? Sayyidina menjawab, Harb. Perang. Perang yang dahsyat itu harbun. Rasulullah langsung tidak. Nama cucuku bukan Harb, nama cucuku adalah Hasan. Lah ngono anak sing loro, sing Sayyidina Husain. Iku ketika disowankan kepada Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali jawabnya padha. Anak sing nomor loro ki sapa putuku sing jenenge iki sapa? Ali. Sayyidina Ali jawab Harb, padha Harbena. Oh enggak, ini bukan Harb, ini Husain. Ini entah Sayyidina Ali itu mendapat ilham bahwa nanti kematian anak-anaknya itu dalam peperangan besar, atau ilham bahwa dia mendapatkan isyarah berupa perang. Tapi ketika ditanya Rasulullah, apa nama cucuku, siapa nama cucuku, jawabnya siapa? Harb. Kulo alitan kulo jeneng kulo Munib, Abdul Munib. Terus sakit-sakiten terus karo Habib Said Muhammad Ahmad Assegaf diganti Muhammad Toha Abrori. Oh, tambah waras terusan. Memang seperti itu. Ada beberapa nama yang diganti. Ada seorang maulah. Maulah itu budak perempuan. Itu dulu asalnya Robah, Bilal bin Robah. Tapi Robah ini nama perempuan. Sama Rasulullah melihat beban beratnya Robah ini,
diganti, kamu aku merdekakan, tapi namamu ganti dengan Safinah. Safinah itu artinya perahu. Jadi boleh mengganti nama, yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Saat lahir, kemudian saat ijab kabul nikah. Lu ning kene akeh Pak Ayat iku jenenge dudu Ayat asline iku Parwito mbok sapa Pak Ayat iku jenenge Darsono. Iya, ya iku Muayyad iku nama keren, nama yang pemberian dari kiainya. Jadi Muayyad apik. Wong sing dibundeli nganggo keyakinan sing kuat iku jenenge Muayyad. Asale Darsono mbok sapa iku? Apa Dursasana? Iya kok ana anak kok jenenge Dursasana ya kudu dilas sing luwih apik sing mengandung doa. Satu ketika lahir, dua ketika ijab kabul, ketiga ketika haji. Ketika haji kita tabaruk minta nama kepada syekh. Kita minta nama pada seseorang yang dianggap punya banyak keberkahan agar nama ini menjadi doa. Mulane Rizwan. Rizwan itu nek di bahasa Arab no yo repot. Rizwan itu artinya suap, Pak. Iku momono Kanjeng Nabi kira-kira dileh apa ora? Lah nek ditambahin nolak sapa ingsun utawa tarok tu Rizwan ninggal sapa ingsun Rizwan ing suap ya apik. Tapi ya ora apa-apa. Iku aku yakin bapak jenengno Rizwan iku perkara gak ngerti nek artine suap. Artinya yang ganteng ngono ae. Saya itu punya cerita. Paklik saya itu namanya baik-baik semua. Kakak saya namanya semua indah. Kakak saya namanya Salim, yang pertama Salim. Yang kedua Muhammad Thayyib, bagus. Kemudian paklik saya namanya Ja'far As-Shadiq, bagus. Kemudian ada lagi namanya Zuhud, bagus. Lah, paklik saya yang ketiga itu Sayyid Tuban itu nggak kesana, Habib itu nggak kesana, sehingga Mbah Lambung saya itu iki ngenteni Sayyid kok gak teko-teko selak bocah gede dijenakno dewi. Akhirnya paklik saya yang ketiga itu dijenakno Lafi Khusrin. Perkara apalane li ila fi Quraisyin ila bihim innal insana lafi khusrin. Dadi jenenge Lafi Khusrin ing dalem kerugian. Tapi wong apale kuwi iku sampai gede, sampai kula ngaji niku kudu guyu terae. Paling jenengmu iku lho kerugian. Apakah harus diganti? Kalau kita sering mendengar nama muhaddis, periwayat hadis yang banyak menceritakan hadis dari Rasulullah, yaitu Al-Musayyab itu punya mbah. Mbahnya itu punya nama Hazn. Kalau huzn itu artinya kesedihan, kalau hazn itu kesedihan karena kekerasnya. Ketika Al-Musayyab ini sowan kepada Rasulullah dengan kakeknya, ini siapa nama panjenengan siapa mbah? Orang tua ini menjawab Hazn. Kanjeng Nabi, jangan pakai nama itu. Wong jeneng kok artinya susah, jeneng kok artinya sedih. Ganti dengan nama Hasan. Dirimbai iki jenenge wong Islam anyaran. Mboten Kanjeng Nabi. Sebaik-baik nama adalah pemberian ayah saya. Dadi dhek gung patek ngandel karo Kanjeng Nabi. Wis iman tapi sing diganti karo Kanjeng Nabi moh diganti. Akhirnya terus Al-Musayyab dalam beberapa riwayat sampai usia meninggalnya kakek saya itu nggak pernah merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Uripe susah ngadepi perkara-perkara sing keras. Mulane sampean kok ana wong kepengin ganti sing duwe barokah sing apik ya gak apa-apa diganti ya ora apa. Jangan merkongkong, sebaik-baik nama adalah pemberian ayah. Kula nate nyowanke rincang sowan dateng Mbah Yai Munawir. Mbah Yai Munawir sowan ditangkleti lare enggal, asmane sinten? Rabbil Alamin. Jenenge Rabbil Alamin. Lah Rabbil Alamin Tuhan semesta alam. Wah, terus Mbah Yai cung Kang jenengan mangke nek ditangkleti Kang mboten Rabbil Alamin.
tapi Muzammil. Itu Mbah Yai ngoten, Mbah Yai niku dengan santrinya sedaya kalih santrine niku basa. Termasuk mangke jenengan, mangke nek ditangkleti pengurus, nek ditangkleti kangkang, namamu siapa? Muzammil. Aja Rabbil Alamin. Ana sing jenenge Pono. Karo Mbah Yai dileh Zainuddin. Pono terus dileh Zainuddin. Wayah undangan khataman teng daleme golek isak desa jeneng Zainuddin gak ana sing paham. Jebule jenenge asline Pono. Lah seperti itu. Lah umpama Kiai Pono kan ya saru to ya. Masa kiai kok Pono. Pun kula lajengaken. Dadi kewajiban seorang ayah adalah memberi nama yang terbaik untuk anaknya atau memberi julukan terbaik untuk anaknya, karena nama dan julukan itu akan mengangkat derajat seorang anak. Dulu Rasulullah juga pernah punya sahabat di Madinah. Dia ahli berkuda, dia ahli perang, dia termasuk jenderalnya pasukan berkuda. Namanya Zaid Al-Khair. Zaid Al-Khair. Ketika berkenalan pertama dengan Rasulullah, namamu siapa? Nama saya Zaid Al-Khail. Al-Khail itu kuda. Jadi aku ki Zaid sing jaran lho, pokoknya wong ngiling jaran iling aku. Jenenge Zaid Al-Khail. Kata Rasulullah, Zaid Al-Khair, lamnya diganti ra. Zaid Al-Khair, Zaid yang penuh dengan kebaikan. Pun wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul asma'a al-hasanah wa yughayyiru al-asma'a al-qabihah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai nama-nama yang indah dan merubah nama-nama yang buruk. Pun kalau ceritakan kalau wau Barroh kadang banget eleke, abekam diganti, utawa banget apike kaya Barroh niku rak banget apike diganti Zainab. Menawa cara Jawa ya kaboten jeneng. Misale ana bocah laire jenenge Sultanul Muluk, misalnya wah lah jeneng kok Sultanul Muluk, ratunya para raja. Akhirnya loro-loronen, awake cilik ndase tok sing gedhe perkara Sultanul Muluk. Ganti wae, ganti Sultanul Aulia, ratune para wali cek engkir keneh. Wis terus diganti sultan apa neh ngono ae. Rasulullah mencintai nama-nama yang indah dan merubah nama-nama yang buruk. Wa asyraful asma'i ma kana muwafiqan li asma'il anbiya. Nama yang mulia adalah nama-nama yang sesuai dengan namanya para nabi. Siapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Muhammad, Ibrahim, Ismail, Ishak. Itu nama-nama yang mulia. Walaupun pangapunten di antara 25 rasul niku sing nganggo jeneng Arab niku namung sekawan. Hudun, Lutun, Muhammadun, Sholihun. Sing liyane niku ajab sesuai bahasanya masing-masing. Seperti Ibrahim. Ibrahim itu nama artinya apa? Nggak ada yang tahu. Ismail itu artinya apa? Ya nggak ada yang tahu. Itu nama dialek mereka, orang-orang Ibrani. Bahkan pangapunten Rasulullah juga menggunakan nama daerah seperti Fatimah. Putri Rasulullah itu namanya siapa? Fatimah. Apa arti Fatimah? Itu nama daerah. Maka nek cara kula nganggo jeneng Arab itu mulya, tapi nganggo jeneng Jawa iku ya utama. Soalnya nabi-nabi dulu, bahkan Rasulullah juga memberi nama anaknya dengan nama siapa? Fatimah. Zainab itu nggak ada artinya. Zainab itu nama Quraisyah. Mulanya anak kula sedaya enten Jawa nih. Anak kula Cakra, Sentot artinya melejit. Bimanih tada setia Gusti. Ono Jawa nih, ono nganggo bahasanya sendiri. Cakra dengan bahasanya sendiri.
Perkara mbae jenenge Cakra Harsana, dadi kan tambahke cakra, pantes. Jadi itulah nama yang mulia, itu namanya para rasul dan para nabi. Wa ahabbul asma'i ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sampai ada 36 sahabat sing jenenge Abdullah karo Abdurrahman. Cuma enten santri sowan, Pak Kiai nyuwun jeneng niki anak kula diparingi jeneng sapa? Jenenge Abdurrahman Kang yo. Kok ora gaul to Pak Yai ngono. Wis dijenengno Abdurrahman jere ora gaul. Yo kepengin gaul celok Oman aku ngono leh. Sapa jenenge? Bang Oman ngoten. Abdurrahman, enten sing Abdullah, itu nama yang paling dicintai Allah. Wa akbahul asma'i ma kana muwafiqan li asma'il kafirin. Nama-nama yang buruk adalah nama yang sesuai dengan nama orang-orang kafir. Jenenge anakmu sapa yu? Fir'aun. Jenenge anake dijenengno Fir'aun, itu haram. Haram hukumnya menggunakan nama-nama orang-orang kafir seperti Fir'aun, Namrud, apa maneh? Jenenge sapa? Abu Lahab. Jeneng kok Abu Lahab. Itu haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan menggunakan nama para malaikat? Di antara 4 mazhab ini ittifaq, cuma yang Malikiyah berbeda. Wala tukrahu atasmiyatu bi asma'il malaikah wal anbiya. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj dipun dawuhaken tidak makruh menggunakan nama para malaikat. Misal anak sampean mbok jenakno Jibril ora apa-apa. Menurut mazhab Syafi'i tidak makruh. Tapi menurut mazhab Maliki makruh. Jibril, Mikail. Namanya siapa, Mas? Ana wong jenenge Mas Is, celokane Mas Is apa ning ndi Mas Is? Jelit jenenge Israil. Hati-hati loh nek ketemu Mas Is. Lah kena apa? Lah Israil. Bagaimana menggunakan nama para malaikat? Tidak dimakruhkan. Diperbolehkan, tidak sampai dimakruhkan. Atau nama-nama yang merendahkan anak, seperti ana wong Arab jenengno anake Afinah. Afinah itu artinya bodoh, padha karo Safih. Nek Safih niku idiot, nek Afinah niku dedel, bebel. Misal ana wong duwe anak wedok terus, anak pertama wedok, anak nomor 2 wedok, anak nomor 3 wedok, anak nomor 4 wedok, anak nomor 5 wedok, nih tak jenakno ngamuk. Nomor wedok 5 tak wedok tenan jenakno Afinah. Afinah itu artinya bento, Pak. Ya itu haram hukumnya. Neng nggonmu yo ono kecewa karo anak dijenakno ngamuk ngono kuwi, Pak. Sapa jenenge dodol? Lah kena apa wayah laire bapake dodolan. Lane jenakno dodol. Bismillahirrahmanirrahim. Musbiha alqabal musyrikin, juga menyerupai, ini yang diharamkan, menyerupai nama-nama julukan orang-orang musyrik. Misalkan Abdul Ka'bah, misalkan Abu Jahal, Abu Lahab, ngoten niku hukumnya haram. Pilihkan nama yang terindah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min haqqil waladi 'alal walidi ayu hasina adabahu wa yuhasina ismahu, rawahu al-Baihaqi fi Syu'ab. Kanjeng Nabi dawuh, termasuk haknya anak dari orang tua adalah satu, mendidik, memperbaiki adabnya dan memperbaiki namanya. Etikane, adabe diajarkan, juga namanya dengan nama yang paling indah, dengan nama yang terbaik. Zaman kula jeneng niku muk loro telu. Muhammad Toha, Muhammad Salim, Muhammad Thayyib. Zaman tahun 90-an bergeser, jeneng iku telu. Jeneng iku mulai telu. Muhammad Ikhwanuddin Asyatiri telu. Terus Salsabila Royfana Feriko telu. Terus tahun 2000 tambah angel, Pak. Papat, Jawa ora, Arab ora, Latin ora, Meksiko ora, Pak. Ono anak jenenge Sao Paulo,
Vertigo. Lah kok mbok dijenengno Vertigo piye wayah nglairno mbokane sirahe ngelu dijenengno Vertigo. Ngono. Jeneng papat iku jenenge mobil tok. Ayla Brio, Mitsubishi. Masa ojol ya. Makanya niki pelajaran pagi ini luar biasa. Beri nama terindah untuk anak kita. Nama terindah itu satu, mengandung doa. Dua, ketika disebut anak menjadi terhormat. Ketika nama daerahnya Coro Jowo api, Bambang Susetio itu bagus. Bambang itu ganteng, Susetio itu kan laki-laki yang penuh kesetiaan. Apik karena apa? Mengambil nama daerahnya, terus mengandung doa yang baik. Teng pondok niku enten nasyid niku bocah sing suarane penak nek nyanyi. Jenengan asmane sinten, Kang? Wiji, Mbak Yai. Wiji tok. Wiji. Bocah nek guyu kemekelen. 2023 kok ana jeneng Wiji. Aku wis ngerti. Iki mesti bapakmu biyen nglairno mati ya, nggih. Nomor loro mati ya, nggih. Kowe nomor 3 ta ya, mulane dijenengno Wiji. Mboten napa-napa, ngoten niku terus. So, nek kepengin ganti ra apa-apa, Cung. Kok diganti sing luwih apik, sing artine padha-padha wiji. Wiji itu artinya bertumbuh. Nek lanang dijenengno wiji, nek wedok dijenengno semi. Enten to nggih? Lho. Aja mbok arani semi iku jeneng elek, itu nama doa. Muga-muga keturunane semi. Satu, mengandung doa. Dua, bahasa daerah yang menjadikan anak ini menjadi terhormat sesuai nama nabi, rasul, sesuai nama malaikat. Terus kalau ingin dicintai Allah, disandarkan dengan namanya Allah. Wala nadri limadza yatrukul muslimuna asma'al islami al mubarakah wa yusammuna auladahum bi asma'in mubhamatin mughallaqah. Aku tidak mengerti, kata Said Muhammad, kenapa hari ini orang-orang Islam meninggalkan nama-nama Islam yang penuh dengan keberkahan. Mereka menamai anaknya dengan nama yang samar dan tidak mengandung arti. Koyo Vertigo, Lazada, Sophia. Ngoten kan bingung. Vertigo artinya sirah ngeluh. Terus apa dek wis kita heran hari ini dan prihatin. Kenapa hari ini banyak orang Islam yang tidak menggunakan nama yang penuh dengan keberkahan, tapi seneng dengan nama yang tidak punya arti dan samar. Hamil wis golek nama-nama cantik untuk anak, digoleki bahasa sing dhek ora ngerti. Oh, iki ono nama anak wong Thailand, Lai Cheng Sing Sung. Wangel ucapane, Pak. Padahal artinya apik, tapi angel ucapane. Kalau bukan nama daerah kita, jangan. Mulane nek cara kula, jeneng sing paling apik bahasa Arab karo basa Jawa. Siji, kita hidup di Jawa, nomor loro kita punya keberkahan dalam nama Arab atau Islam itu. Wis nek pingin bahasa Latin yo dimpet. Lho kula niku nate ngisi akikah. Bapake iku jenenge Yasin. Muhammad Yasin, sunnah. Yasin namanya Rasul. Muhammad namanya Rasul. Duwe anak dijenengno Muhammad Yusuf, apik. Muhammad nama Rasul, Yusuf, apik. Duwe anak kula sing ngisi akikoe niku tahun 2004 ketoke. 2004. Anake iku dijenengno anake Yusuf dijenengno Muhammad Lionel Messi. Iku tahun 2004. Aku Lionel ki opo? Tak takok WA tak koncoku. Mas, Lionel iku apa? Singa Pak Kiai. Oh iya iya, singa. Lah nek Messi, mbah. Oh ternyata terus wonge tak besiki, kok mbok jenengno Muhammad Lionel Messi ku piye, Kak? Ngeten lho Pak Yai, kula niku penggemar sepak bola. Ki ana bocah cilik maine apik sok ben mesti dadi pemain terkenal.
Sampai nek wong iki terkenal, anakku wis terkenal, jenenge Muhammad Lionel Messi. Ya kok ana sing model ngoten niku. Jenengan nggih ngoten niku nggih modele nggih. Usum motor Vario, mbok jenakno Vario. Untuk Revo, mbok jenakno Revo. Wis repot. Nama yang paling indah adalah nama yang penuh keberkahan, nama-nama Islami dan nama-nama daerah yang mengandung doa atau arti. Jangan menggunakan nama-nama yang tidak ada artinya atau samar. Limadha la yusamma al-muslimuna auladahum bi Muhammadin wa Ahmad wa Ibrahim, wa limadha la yusammuna banatahum bi Fatimah wa Zainab, ay laisat hadhihi asma'u radiha lahumul Islam. Kenapa orang-orang Islam tidak menggunakan nama Muhammad, nama Ibrahim, nama Ahmad? Kenapa anak-anak perempuan kita tidak dinamakan Fatimah? Kenapa tidak dinamakan Zainab? Bukankah itu adalah nama-nama yang Islam telah memilihnya, yang Islam menjadi identitas? Pangapunten, nama itu menjadi perang kita, namanya perang identitas. Kalau nama kita misalkan Muhammad Toha Abrori, kira-kira Islam apa tidak? Islam, identitas kita jelas. Muhammad Ikhwanuddin, jelas identitasnya. Pak Ayat sapa to Pak Ayat jeneng asli dipiyen kae? Murdiono. Yo apik ngono kae. Murdiono AL Muayyad. Sopir kula niku lho. Sopir kula niku jenenge bojone niku Sumintun. Sapa wan? Ora to, jeneng asline kok. Jeneng asline Sumintun. Sumitun ning ndi bocahe ning ndi? Lah, iku dikai AL Sundari. Mas ganti kok Sundari, ora sing gaul pisan aku yo ngono. Lah wingi njukuk beras teng bale desa niku diceluk Sumintun, klenga-klengo dhek ora roh. Lho, lali jenenge bojone. Perkara wis kulino diceluk Sundari. Ya Allah, ya Allah. Kenapa kita tidak bangga menggunakan nama Fatimah, nama Zainab, nama Muhammad, nama Ismail, nama Ishak? Bukankah itu adalah nama-nama yang menjadi identitas kita sebagai seorang muslim? Alam yakhtarha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abnaihi al-kiram ayuqalliduna al-ajaniba fi kulli syai'in hatta fi tasmiyati auladihim. Bukankah nama itu adalah nama Ibrahim, Ahmad, Muhammad, Fatimah, Zainab? Itu adalah nama-nama yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anaknya yang mulia. Kenapa kita harus mengikuti orang-orang luar sana? Sampai mengikuti di dalam urusan nama anak pun kita mengikuti orang luar. Ini untuk peringatan untuk kita, terutama sing jek nom-nom. Sing wis sepuh-sepuh wis kadung jenakno anak Ernorno, gawe anak neh engko jenakno iki sing apik. Nggih, kenapa kita harus mengikuti orang-orang luar? Sampai urusan nama pun kita mengikuti orang luar. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasma'u qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, rawahu Abu Dawud. Ani bin Umar radhiyallahu anha. Bukankah kalian semua tidak mendengar dawuhnya Rasulullah, barang siapa yang menyerupai kaum maka dia bagian darinya. Nek jenenge anakmu mbok gawe ala-ala Latin, mbok gawe ala-ala Eropa, nek kowe kepingin niru-niru wong Eropa, berarti kowe ya bagiane wong Eropa. Mulane banggalah dengan identitas kita, dengan identitas muslim dan muslimah. Pakailah nama-nama yang telah dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal khaira kullal khairi fi tilkas asma'il arabiyyah wa syarafa kullal syarafi fi alqabil Islam. Sungguh sebaik-baik kebaikan di dalam nama adalah nama Arab yang mempunyai arti, nama kemuliaan di dalam alqabil Islam. Cuma kadang-kadang kula gadah rencang guru niku ya reno-reno. Kadang nek nyeluk muridnya itu ditambahi si bu, si Ayat, si Iwan, si ngoten, si kabeh.
Bareng anake wong jenenge Khalid. Bareng si ngono wae. Celokane Lid Khalid ngoten lho. Bareng ditambahi si dadi bocah isin drop. Saya punya santri namanya Aryanda Alfaros. Aryanda Alfaros. Ibu ayahnya memberi nama Alfaros itu karena kagum dengan seorang ilmuwan yang punya ayah peternak kuda. Mulane oleh julukan anak Faros, El Faros. Buar ngaji bahasa Arab jenenge lagi ngerti Alfaros kuwi jenenge jaran. Akhirnya karo cacah diceluk Ros Faros jaran ngono. Ros Faros jaran dibuli, Pak. Dibuli. Makanya kalau kita menamakan anak, anak harus tahu artinya. Kenapa nama saya ini itu karena ini nak, ini nak, ini nak. Makanya banyak orang temen tanya, sebaik-baik nama adalah lughatul Arabiyah betul. Lah anak jenengan kok sentot sing pertama? Tak jelas ke. Kanjeng Nabi menamakan putri namanya Fatimah. Fatimah itu adalah nama daerah itu. Artinya hanya orang-orang Quraisy yang tahu. Sentot itu gelar dari Pangeran Diponegoro bahwa Telik Sandi, panglima perangnya pasukan Pangeran Diponegoro itu bergelar Sentot. Jadi Sentot itu gelar cara saiki jenderal letnan ngoten itu. Artinya melejit. Kenapa tak namakan seperti itu? Tak ceritani. Aku karo umine wayah kuwi cara wong terpuruk-puruke. Golek ma'isyah niku wah kolak ning Rembang ngalor ngidul. Makanya saya ingin anak saya melejit secepat. Lah itu namanya Sentot, melejit. Lah bocah nek orang ngerti gak dijelasno kuwi jeneng opo. Makanya harus dijelaskan. Kemudian fa inna fihima falan usamma biha auladana walan waqiba biha abnaana fa inna mi fiha izzana fa inna fiha izzana wa syarafana wa hayata ummatina wa ridwana rabbina alaina. Di dalam nama-nama Islam, nama-nama Arab yang ada doa, sesungguhnya di situ ada kemuliaan kita, ada kehidupan umat kita dan ridhonya Tuhan kita. Allahumma amin. Pun dijenakno nama sing apik. Mungkin ada pertanyaan tentang sekilas menamakan anak. Pun jelas kabeh nggih ketinggalan nggih.